Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang function komputer in society. Komputer sendiri merupakan alat numerik yang digunakan untuk memproses komputerisasi, yang mana komputer dibuat untuk memudahkan society atau kehidupan life on the world, kehidupan di dunia ini. Komputer sendiri secara sederhananya adalah merupakan alat yang digunakan untuk memonitor hidup manusia dalam hidup, bekerja, dan bermain. Komputer tersebar luas di semua tempat dan secara virtual mempengaruhi setiap aspek kehidupan, mulai dari kita makan, bahkan darah, sampai dengan kita tidur dan bangun kembali. Komputer sendiri digunakan untuk menganalisis, mendiagnosis, dan berkomunikasi. Komputer secara umum adalah alat bantu untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil kembali data atau informasi yang diperlukan. Komputer memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, melakukan input, pemrosesan, storage, dan keluaran. Mengapa perlu kita mengetahui tentang fungsi dari sebuah komputer? Popularitas internet telah mengubah cara kita berkomunikasi, mendapatkan informasi, berbelanja, dan pergi ke kampus. Pengaruh internet telah menyentuh banyak aspek karena gagasan dan informasi dapat dibagikan dengan mudah di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, penting untuk dipelajari dampak komputer terhadap kehidupan manusia dan efeknya terhadap masyarakat secara luas. Terus apa sih sebenarnya internet? Internet terbagi atas 2, inter dan net. Internet sendiri itu merupakan sebuah jaringan global yang general digunakan untuk berkomunikasi di seluruh dunia. Secara etimologi, internet berarti jaringan antar atau penghubung global komputer dunia. Keterkaitan antara komputer dan masyarakat IT yang pertama, berdasarkan salah satu jurnal dari Bapak Sal Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan. Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan yang hidup secara berkelompok untuk membagi kehidupan secara ekonomis. Unsur-unsur dari sebuah masyarakat itu menurut Surjono Sukanto itu yang pertama beranggotakan minimal 2 orang. Anggotanya sadar sebagai suatu kesatuan dalam waktu yang lama dan tentu saja berkomunikasi dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian yang keempat itu sistem hidup bersama menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan. Kemudian apa sih fungsi dari komputer itu dalam aktivitas manusia? Yang pertama ada perbankan, kemudian kedua perdagangan, industri, rumah sakit, edukasi, art, research, rekreasi, hankam, sampai dengan proses komunikasi. Kemudian beberapa aplikasi penting yang digunakan dalam penggunaan komputer di masyarakat. Pertama ada smart card, kemudian information travel, pengendalian reaktor nuklir, pengendalian lalu lintas udara, pengolahan data cuaca, video game, simulator pilot training, GPS, dan masih banyak yang lainnya. Di bidang perbankan, proses komputer dan masyarakat digunakan pada mesin ATM, penyimpanan data, pemrosesan transaksi secara online, sampai dengan proses tagihan secara online. Di bidang perdagangan biasanya digunakan untuk proses transaksi dalam jumlah yang banyak, menyimpan hasil transaksi, dan mencatat seluruh barang masuk serta stok yang ada, pembuatan laporan, sampai dengan proses pembayaran. Di bidang industri biasa digunakan untuk CIM atau Computerized Manufacturing untuk peningkatan produktivitas, dan biasa juga digunakan untuk proses desain. Kemudian ada juga penggunaan kendali robot jarak jauh. Pada bidang kedokteran umum digunakan untuk mendiagnosis sebuah penyakit pasien. Biasa pada sistem kedokteran digunakan expert system.
Kemudian ada juga CAT atau Computer Aided Filmography untuk menghasilkan gambar X yang bergerak. Kemudian helping tunanetra dalam baca teks khusus, menyimpan features dari riwayat penyakit pasien sampai dengan pengelolaan persediaan obat-obatan. Adapun di bidang pendidikan biasanya digunakan untuk CBA atau Basic Education, kemudian sebagai penyampaian arahan atau informasi dan menyimpan data-data pendidik dan murid. Di bidang seni sendiri tidak lepas dari komputer, misal synthesizer untuk bunyi alat seperti bunyi gitar dan piano, proses penciptaan lagu sampai dengan proses pembuatan animasi dan kartun maupun itu special effect. Di komputer dalam kehidupan research biasa digunakan untuk penyelidikan tenaga nuklir, pemrosesan data, penelitian ruang angkasa, sampai dengan proses pembuatan kecerdasan buatan seperti ramalan cuaca dan lain-lain. Pada bidang rekreasi ada proses resource sebagai alat rekreasi, games online, kemudian roller coaster yang digunakan dengan kendali komputer. Pada bidang hankam, pertahanan dan keamanan biasanya digunakan untuk strategi perang, penggunaan infrastruktur perang, pesawat terbang yang dilengkapi dengan peralatan komputer, membantu navigasi, serta simulasi perang atau terbang. Pada bidang komunikasi juga tidak terlepas tentunya telekomunikasi digunakan untuk teleconference, kemudian surat elektronik, voicemail, kemudian modem, modulator simulator sebagai alat sarana komunikasi. Pada slide terakhir, ada dampak komputer dalam masyarakat itu terbagi atas dua, ada dampak positif dan negatif. Untuk positifnya sendiri, komunikasi dalam komputer itu cukup baik digunakan, apalagi pada rentang jarak yang cukup jauh. Kemudian transportasi data yang cukup cepat dan aman. Kemudian yang ketiga, pekerjaan lebih cepat selesai dan akurat. Kemudian efisiensi tenaga kerja. Adapun dampak negatifnya itu, pertama, manusia tergantung dengan komputer. Kedua, kehilangan pekerjaan karena komputer cepat dan lebih teliti. Kemudian adapun dampak negatif, ada serangan dari luar seperti hacker yang merusak data-data dalam komputer maupun walaupun sudah di password. Itulah penjelasan terkait fungsi komputer dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.